Halo everyone, kembali lagi bersama saya Hoirunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep kepemimpinan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita masuk ke dalam materi-materi tersebut. Yang pertama di sini ada pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Kepemimpinan ini melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengkoordinasikan anggota tim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, seorang pemimpin ini yang efektif harus mampu mengembangkan visi yang jelas dan inspiratif, berkomunikasi dengan baik, dan mengambil keputusan yang tepat, serta mendelegasikan tugas dengan bijaksana dan dapat beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang berbeda. Konsep kepemimpinan merupakan topik yang luas dan multidimensional yang melibatkan berbagai pendekatan seperti teori dan praktik. Secara umum ini, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi. Lalu lanjut kita ke teori kepemimpinan. Terdapat beberapa teori kepemimpinan yang perlu ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama dari teori kepemimpinan ini ada teori sifat atau trait theory. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang membuat mereka itu efektif. Sifat-sifat ini dapat berupa kepercayaan diri pemimpin, kecerdasan, dan integritas. Lalu yang kedua ada teori perilaku atau behavior theory. Teori ini berfokuskan pada perilaku dan tindakan pemimpin daripada sifat bawaan. Dua kategori utamanya yaitu perilaku berorientasi pada tugas dan perilaku berorientasi pada orang. Lalu selanjutnya ada teori kepemimpinan tentang teori situasional atau situational theory. Nah, teori ini mengusulkan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan bawahannya. Lalu yang keempat ada teori kontingensi atau contingency teori. Teori ini menggabungkan elemen dari teori sifat dan teori situasional. Mengusulkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif, melainkan gaya yang situasi dengan konteks dan faktor kontingensinya itu tertentu. Lalu terakhir ini ada teori transaksional dan transformasional. Kepemimpinan transaksional berfokus pada transaksi atau pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Sementara kepemimpinan transformasional berfokus pada inspirasi dan motivasi untuk mencapai perubahan yang tinggi dan transformasional. Lalu kita masuk ke materi tentang gaya kepemimpinan. Dari gaya kepemimpinan ini yang pertama ada kepemimpinan autokratis atau autocratic leadership. Pemimpin ini membuat keputusan tanpa melibatkan bawahannya. Gaya ini efektif dalam situasi yang memerlukan keputusan cepat, tetapi dapat mengurangi motivasi dan kreativitas bawahannya. Lalu yang kedua ada kepemimpinan demokrasi atau democratic leadership. Nah, pemimpin ini biasanya melibatkan bawahannya dalam proses mengambil keputusan. Dan gaya ini meningkatkan partisipasi dan komitmen tetapi bisa lambat dalam situasi darurat. Lalu yang ketiga ada gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi anggota timnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan menciptakan visi yang kuat, dorongan inovasi, dan dorongan pertumbuhan pribadi untuk anggota timnya. Para pemimpin ini seringkali menjadi teladan positif bagi timnya. Lalu kita masuk ke kualitas pemimpin yang efektif. Terdapat beberapa jenis dari kualitas pemimpin yang efektif. Yang pertama di sini itu pemimpin yang efektif ini memiliki visi yang jelas tentang masa depan organisasi tersebut. Selain itu, pemimpin ini juga harus mampu mengkomunikasikan visi tersebut dengan cara yang inspiratif dan meyakinkan. Lalu yang kedua, pemimpin mampu membangun
Hubungan yang kuat dengan karyawan. Hubungan tersebut dibentuk berdasarkan kepercayaan dan rasa hormatnya. Lalu yang ketiga ada pemimpin memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan dan mengambil inisiatif dalam mencapai tujuan organisasinya. Sehingga jenis kepemimpinan ini mampu mencetak pemimpin-pemimpin baru untuk selanjutnya. Lalu ada pemimpin yang menjelaskan keputusan yang telah diambil, namun tetap juga memberikan dukungan emosional serta informasi yang diperlukan. Hal ini agar karyawan memahami dan menerima keputusan tersebut. Lalu kita masuk ke fungsi dan tugas pemimpin. Fungsi dan tugas pemimpin ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan organisasi tersebut atau kelompok yang sedang dipimpinnya berjalan secara efektif dan efisien. Ada beberapa penjelasan tentang fungsi dan tugas pemimpin ini. Yang pertama ini ada perencanaan atau planning. Nah, pemimpin biasanya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana organisasinya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Nah, pemimpin ini dapat mengatur organisasi tersebut agar menjadi efektif dengan menetapkan peran dan tanggung jawab dalam hubungan kerja yang jelas. Lalu yang ketiga ada pengarahan atau leadering atau directing. Nah, pemimpin ini dapat memberikan motivasi kepada para anggotanya agar dapat bekerja secara efektif, positif, dan produktif. Lalu fungsi dan tugas pemimpin lainnya ini ada pengendalian atau controlling. Pemimpin ini biasanya memantau kinerja organisasinya dan kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan dari organisasi tersebut. Nah, mereka ini menilai hasil yang dicapai dan membandingkannya dengan standar yang telah ditentukan serta melakukan koreksi atau penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan tujuannya tercapai. Lalu yang ada pengambilan keputusan atau decision making. Nah, pemimpin ini membuat keputusan strategis dan operasional yang sangat penting. Mereka ini mengidentifikasikan masalah, mengevaluasi opsi yang ada, dan memilih solusi terbaik. Ketika diperlukan, pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusannya. Kesimpulan dari materi-materi yang telah saya berikan sebelumnya, yaitu pemimpin memainkan peran yang penting dalam 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada perorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang keempat ada pengendalian. Nah, para pemimpin ini harus dapat menentukan visi dan misi dari tujuan organisasi serta mengembangkan rencana yang paling strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Pemimpin juga harus bertanggung jawab untuk merumuskan visi dan misi organisasi tersebut dan harus mengkomunikasikannya kepada semua anggota tim dengan baik. Lalu pemimpin juga harus menyusun rencana strategis yang rinci dan harus mengidentifikasi langkah-langkah taktis yang diperlukan agar tujuannya tercapai. Pemimpin juga harus mengelola konflik internal antara anggota timnya, dan pemimpin harus membuat keputusan yang tepat serta memantau kinerja individu tim tersebut dan harus memberikan dorongan motivasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Pemimpin juga harus mengkomunikasikan hal-hal yang efektif untuk anggota timnya, dan pemimpin juga harus menjadi pemangku kepentingan eksternal dalam aspek penting lainnya dari tugas pemimpin. Untuk referensi yang tadi saya sampaikan dari materi-materi yang telah sampaikan, yang pertama saya referensi dari Nordhaus tentang leadership, teori dan praktisnya. Lalu saya mengambil artikel dari LSPR tentang tujuan dan fungsi pemimpin. Lalu saya juga mengambil sedikit materi dari blog Ruang Kerja tentang teori kepemimpinan, dan saya juga mengambil dari artikel blog gramedia.com tentang teori kepemimpinan. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.